Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMR, salam kemanusiaan. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia Anam. Saya perwakilan dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi donor darah. Yang pertama, pengertian donor darah. Donor secara bahasa berarti menyumbangkan. Sedangkan darah merupakan cairan yang terdapat di pembuluh darah. Jadi dapat disimpulkan donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah. Nah, tujuan dari donor darah adalah transfusi darah. Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Jenis donor darah ada dua, yaitu yang pertama DDS atau donor darah sukarela, yang kedua DDP atau donor darah pengganti. Memang apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah jika DDS kita tidak tahu kepada siapa kita menyumbangkan darah. Tetapi jika DDP kita tahu kepada siapa kita menyumbangkan darah. Membicarakan soal darah sangatlah penting bagi tubuh karena memiliki fungsi diantaranya adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru, dan mengganti sel-sel yang rusak. Jenis golongan darah ada 4, yaitu A, B, O, dan AB. Jika ada seseorang yang kecelakaan atau sakit dan kekurangan darah, maka jiwanya akan terancam. Untuk itulah ia memerlukan transfusi darah dari seseorang yang golongan darahnya sama. Namun tidak semua darah boleh ditransfusikan karena darah yang sudah diambil harus diuji dan dipastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis. Selanjutnya, darah disimpan untuk menunggu digunakan. Jika ada pertanyaan, apa manfaat donor darah? Manfaat donor darah adalah yang pertama, kesehatan menjadi terpantau. Yang kedua, menjadikan tubuh semakin sehat. Yang ketiga, menambah relasi dengan bergabung ke organisasi PMI. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah DDS dan kepedulian sosial. Lalu, siapa saja calon donor darah? Saya, kamu, dan kalian semua dengan syarat yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per liter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit seperti HIV, hepatitis, sifilis, kejang, jantung, paru-paru, penyakit kulit kronis, dan kencing manis. Yang ketujuh, tidak sedang haid, hamil, atau menyusui. Bagaimana agar menjadi pendonor darah? Jika seseorang sudah memenuhi persyaratan donor darah, maka yang ia harus lakukan adalah yang pertama, datang ke UTD atau unit transfusi darah. Yang kedua, mengisi formulir berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan. Yang keempat, ATD atau asisten transfusi darah akan mengambil darah selama 10 menit. Dan yang kelima, pendonor darah akan diberi kartu tanda anggota sebagai bukti. Pendonor darah baru boleh kembali lagi mendonorkan darah setelah 2,5 sampai 3 bulan kemudian. Berhubung saya belum memenuhi syarat karena masih berumur 11 tahun, bukan berarti saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai PMR mula, yang saya lakukan untuk menjadi DDS kelak adalah yang pertama, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mengedukasi keluarga dan teman-teman. Yang ketiga, mengajak keluarga atau orang-orang di sekitar saya agar mau menjadi DDS. Untuk itu, ayo kita donorkan darah karena jika kamu mendonasikan
bantuan yang kamu berikan adalah makanan. Tetapi jika kamu mendonorkan darah, yang kamu berikan adalah kehidupan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.